Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2022 bagian yang ke-12 mengenai dinamika rotasi. Mudah-mudahan video ini dapat membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman untuk materi fisika. Ayo kita langsung mulai saja. Soal dan pembahasan OSK 2022 mengenai dinamika rotasi soal yang ketiga. Sebuah batang silinder bermasa M dan panjang L ditaruh di ujung meja seperti pada gambar. Asumsikan bahwa ujung meja berbentuk setengah lingkaran seperti pada gambar dengan jejari lingkaran yang jauh lebih kecil dari diameter penampang batang. Jika kemudian batang jatuh dari keadaan diam pada sudut 90 derajat terhadap sumbu horizontal, jadi ini vertikal, ini horizontal ya. Dan selama proses jatuh tersebut tidak terjadi slip antara ujung batang silinder dan ujung meja, maka besarnya sinus sudut antara batang dan sumbu horizontal saat batang lepas kontak dengan ujung meja adalah, ya baik, mari kita lihat dulu soal ini dalam bentuk gambar seperti ini ya. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat seperti berikut ya. Jadi batang ini akan jatuh ya, berputar seperti ini, dan sumbu putarnya adalah titik O ujung meja ini. Dan di sini tidak terjadi slip, sehingga batang ini akan bergerak, masih nempel, kemudian dipercepat ya, dan makin lama kecepatannya makin besar karena ada percepatan sudut tentu saja, dan ada interaksi antara meja dengan batang ini ya, berupa gaya normal dan gaya gesek. Dan suatu saat dia akan mencapai sudut P atau theta kalau dalam soal ini terhadap horizontal. Kalau terhadap vertikal saya sebut P aja. Dan di sini terjadi karena adanya gaya berat ini yang menimbulkan torsi terhadap titik O ya. Itu hanya menyebabkan perputaran batang ini. Dan pada waktu dia akan lepas, di sini masih ada gaya normal ya. Dan suatu saat ketika lepas, kontak antara batang dengan meja, berarti ini N-nya 0 ya. Baik, sekarang kita akan menurunkan ya. Tadi ini gambar yang tadi. Jadi batang ini akan bergerak dengan percepatan sudut alfa, dan suatu saat ketika dia menyentuh meja ini menempuh sudut P atau theta terhadap garis horizontal. Nah, sekarang kita akan lihat dulu percepatan sudutnya. Untuk menghitung percepatan sudut, kita gunakan hukum Newton. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Saya ambil di titik O ini ya sebagai sumbu putarnya. Maka kita dapatkan torsinya adalah gaya berat ini mg dikali jaraknya ini ya. Ini adalah setengah L dikali dengan sin P ini ya. Kemudian batang ini kan berputar terhadap ujung O ini. Momen inersinya adalah sepertiga ml kuadrat dikali alfa. Kita akan coret nih M-nya, kemudian L kita coret 1, maka kita dapatkan alfa adalah 3G per 2L kali sin P. Nah, setelah itu kita akan menghitung kecepatan sudut sebagai fungsi dari sudut P ini. Kita gunakan integral karena selama geraknya alfa tidak konstan ya. Jadi omega d omega sama dengan alfa dp ya. Kita integralkan dengan batas integrasinya adalah 0, karena pada waktu pertama keadaan awalnya adalah batangnya vertikal, jadi sudut P masih 0. Kemudian pada saat gambar ini adalah sudut P. Kemudian untuk kecepatan sudutnya pertama masih 0, dan pada saat P kecepatan sudutnya adalah omega. Jadi ruas kiri kita integralkan, hasilnya setengah omega kuadrat. Untuk ruas kanan kita isi alfanya dengan ini 3G per 2L sin Pi.
Nah, kemudian kita integralkan yang kanan ya. Integral sin pi adalah min cos pi. Ini 3G per 2L konstan, bisa ke depan. Batas integrasinya dari 0 sampai pi ya. Nah, ini kita bisa substitusikan, namun sebenarnya kita coret dulu duanya ya. Jadi kita tinggal omega kuadrat sama dengan min 3G per L. Kemudian kita masukkan batas atas terlebih dahulu. Jadi cos pi ini min ya, min cos pi, min cos 0. Jadi tambah cos 0 ya. Atau bentuk sederhananya omega kuadrat sama dengan saya keluarkan 3G per L nya, ini cos 01, ini min cos pi. Nah, sekarang saya akan ganti dengan sudut theta. Theta dengan pi itu saling berpenyiku, sehingga cos pi ini kita bisa ganti dengan sin theta ya, seperti berikut ya. Omega kuadrat sama dengan 3G per L dikali dengan 1 min sin theta. Oke. Nah, ini adalah fungsi omega terhadap theta ya, atau terhadap pi ini. Sekarang kita akan lihat gaya sentripetalnya, karena kita akan menghitung saat dimana batang ini lepas kontak dengan ujung meja. Kita gunakan hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Untuk gerak melingkar berarti sigma F sama dengan M omega kuadrat kali R. Omega kuadrat kali R ini adalah percepatan ya, percepatan sentripetal. Nah, di sini kita isi sigma Fs adalah gaya ke pusat. Jadi kalau ini mg, maka ini diuraikan dulu ke sini dan ke sini. Yang kita perlukan yang komponen ini, berarti di depan sudut theta ini theta ya, theta ya. Jadi yang ini mg sin theta. Kemudian dikurang n yang keluar sama dengan m omega kuadrat kali R. Nah, pada saat batang lepas kontak berarti n-nya 0. Kita isi n-nya 0. Maka kita dapatkan mg sin theta sama dengan m omega kuadrat. Nah, R-nya adalah pusat massa ini ya, yaitu setengah L. Jadi kita sederhanakan, m-nya coret, g sin theta sama dengan omega kuadratnya kita substitusikan dari sini 3G per L kali 1 min sin theta dikali setengah L. Setelah itu kita sederhanakan, jadi sin theta ya sama dengan, kita coret G nya dulu ya, ini ya 3 per 2 ya, 3 kali setengah di sini, L nya dicoret 3 per 2, 3 per 2 kali min sin theta, jadi min 3 per 2 sin theta. Sin theta-nya bisa digabungkan ke sini, maka kita dapatkan 5 per 2 sin theta sama dengan 3 per 2, atau sin theta-nya 3 per 5 ya. Jadi jawabannya sin theta sama dengan 0,6 ya. Demikianlah pembahasan OSM Fisika 2022 bagian yang ke-12 mengenai soal dinamika rotasi 2. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSM Fisika 2022 ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video yang terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.